Tanda tangan penolakan warga terlampir. Warga meminta proses pembangunan bendung dikembalikan ke lokasi non-resident Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lampariada, Kabupaten Bone. Keempat, warga menyepakati selama permasalahan proses bendung Uluwai belum terselesaikan dan tidak dikembalikan proses pembangunan ke lokasi landry, maka warga meminta kepada Kepala Desa Ujung Lamuru dan perangkatnya untuk menutup seluruh akses jalan tani jalan desa menuju lokasi pembangunan proyek bendung tersebut. Ayo, kalau ada merasa bahwa ini salah, ayo kita ke lapangan. Pilihan wagub dan gubernur pada saat itu. Jadi kebetulan pada saat itu ada penyampaian dari saudaranya bahwa bagaimana kita adakan pertemuan di situ untuk mengkoordinasi. Kalau kita ngotot menempatkan posisi bendung itu sangat mahal. Itu 3 hal kali dari teknis, Pak. Hemat biaya, hemat waktu, dengan manfaatnya. Hanya kemudian kita turun ke hilir, itu pun sebenarnya cuma beda 250 meter. Dan terus terang, kita tidak membedakan Sungai Lalendrike ataupun Sungai Uluwai. Kenapa? Dari kacamata teknis kita melihat sungai yang sama, begitu. Nah itu kemudian dirapatkan sangat intensif. Kenapa? Karena memang di perencanaan itu kita mengetahui bahwa ada areal-areal sawah di ketinggian. Coba teman-teman dan bapak-bapak membayangkan posisi dasar sungai kita adalah 83, itu di posisi awal usulan, dan memang ada areal sawah itu di posisi 120 meter, jadi kurang lebih 30-40 meter selisihnya. Tapi kemudian sampaikan bahwa lokasinya sudah bergeser ke bawah, dan itu sudah ada yang menanyakan dan sudah dijawab. Kontraktor dalam hal ini pelaksana lapangan itu sudah bekerja sesuai dengan titik perencanaan yang ada di perencanaan. Terus lanjut ke masalah lahan dan sebagainya itu, sepengetahuan kami karena kami juga tidak turun terkait dengan itu, tapi dari pihak rekanan sepengetahuan saya itu sudah tersosialisasi ke masyarakat, mungkin juga tidak secara luas, tapi setempat-tempat barangkali yang punya lahan, Pak, karena tidak mungkin dia babat itu kalau dia baru ngomong ke pemilik lahan. Jadi dari ini informasi yang kami dapatkan dari pihak rekanan, Pak. Data dari hasil kajian itu diturunkan ke bawah, itu tidak mengurangi luas layanannya, jadi dia tetap 1000 hektar, dan itu sudah mengcover untuk perencanaan salurannya, itu sudah mencakup sawah-sawah yang ada di ketinggian, tapi memang tidak bisa dengan cara pemadaman langsung, tidak bisa dengan gravitasi. Kapasitasnya di sini bukan sebagai dekan, Pak Sakir sebagai orang Bone. Pembahasan APBD 2020 ini belum masuk pada dinas PU PRTR, masih di SDA dan Cipta Karya. Karena pada posisi 24 miliar 200. Tapi ada biaya supervisi konstruksi sehingga yang tertera di itu sudah benar 21 sekian. Pak Sakir itu sudah sesuai. Saya boleh usul setelah kita mendengarkan, daripada juga kita berpanjang lebar di sini dan kita berasumsi, karena pasti keluarga dari Bone keinginannya lain, penjelasan dari teman-teman PUPR juga pasti mempertahankan argumentasi sesuai dengan perencanaannya. Mungkin kita bisa menindaklanjuti rapat ini
membuat keputusan setelah kita turun langsung melihat. Ayo kita sama-sama melihat, ya kita sama-sama. Apa dengan hadirnya bendungan itu, ibu semua yang ada di tempat ini adalah penerima manfaat dari bendungan itu? Bagaimana logikanya di barat? Di selain sisi, dia orang di situ, di desa itu, kemudian tidak merasa menjadi bahagian dari penerima itu. Berarti ada sesuatu yang salah. Tidak enak kita bersuuzon atau menduga-duga. Karena kalau ingin berdasar dari penyampaian, saya yakin kedua-duanya. Yakin dengan penyampaiannya Pak Dekan, yakin juga dengan penyampaiannya Ibu tadi. Tetapi oleh karena itu, supaya lebih objektif kita membuat keputusan, penting kiranya Komisi D melakukan kunjungan spesifik. Apa manfaatnya sehingga proyek harus masuk? Dan juga yang perlu digarisbawahi bahwa yang namanya membangun sesuatu tidak lagi meskipun ada efisiensi anggaran di situ, tetapi jangan membangun sesuatu ketika memang tidak mampu biayanya. Itu jadi yang harus stressing, Dan manfaat ini sampai seberapa besar manfaat ini boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang hadir di sini selaku penerima manfaat. Itu juga seperti itu. Lalu kemudian kami menunggu, Pak. Kami menunggu bahwa adakah perubahan lokasi tidak pernah tersampaikan. Saya panggil kepala SDA kemarin. Waktu ada riak-riak terjadi di bawah, Pak Camat datang melaporkan bahwa di bawah ini terjadi riak, ada penolakan warga. Saya bertanya dalam hati, karena Pak Camat ini masuk di ruangan saya, kenapa bisa seperti ini Pak Camat? Ada proyek yang kan perlu koordinasi tidak dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Pak Camat? Dia menyampaikan bahwa sebelumnya ada sosialisasi, tapi sosialisasi pada lokasi pertama. Pada lokasi pertama di mana lokasi itu sudah ditunjuk, itu lokasi. Lalu kemudian proses pemindahan ini sesuai dengan laporan yang kami terima, dan tidak ada surat juga Pak untuk mencoba merubah sesuai surat pertama. Masih ada surat yang ditempatkan, padahal itu dia spesifik pada Pak Sekda yang pertama. Kemudian yang kedua, oleh sebab itu pada kesempatan yang berbeda tentu kami sangat memohon bahwa ketika ada proyek yang masuk yang merupakan wilayah administrasi kami, sebaiknya disampaikan kepada kami, bukan perhatikan mau campur. Tapi ketika ada masalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, karena yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat kami Pak. Jadi tolong kami disampaikan apapun itu persoalannya. Nah sekarang ini juga tidak tahu, begitu ada masalah mari kami disampaikan, itu kan jadi problem. Jadi oleh sebab itu saya sampaikan di forum terhormat ini bahwa ketika ada sama di kampung halamannya Pak Dirwan ini, bahwa saya juga baru tahu sini karena ada informasi ternyata di sana ada embun. Ada embun yang baru dan sampai saat ini juga kami tidak tahu bahwa Pak embun itu ada. Inilah perlunya kan ada Pak namanya koordinasi, meskipun kewenangan itu ada di provinsi, tapi juga disampaikan juga kepada kami, sehingga jangan nanti kami terus ada persoalan, ada problem yang muncul baru kami sampaikan.